Hingar-bingar terminal Sumedang siang itu tak seperti biasanya. Asap rokok mengepul dari warung-warung kecil, suara klakson bas bersahutan, dan gerutuan sopir bercampur dengan canda para kernet. Namun semua itu mendadak berubah saat sosok bernama Acong datang dengan langkah congkak, mengenakan jaket kulit hitam dengan rantai perak menggantung di lehernya. Wajahnya dipenuhi luka bekas tawuran, dan tatapan matanya menyimpan api kesombongan. Ia baru seminggu menetap di Sumedang, tapi sudah membuat beberapa sopir takut keluar dari busnya. "Woi, jangan lupa setor hari ini. Terminal ini sekarang gua yang jaga," teriaknya sambil membanting kursi plastik di depan warung kopi Makuroh. Pemilik warung hanya bisa menunduk, sementara pembeli lainnya buru-buru menghabiskan kopi dan meninggalkan tempat itu. Acong bukan sekadar preman biasa. Ia baru saja mengalahkan Bos Ipung, preman lama yang selama ini menguasai jalur tengah terminal. Dalam semalam, Acong menguasai wilayah itu tanpa ampun, dan kabar kekejamannya menyebar secepat angin. Namun seperti kebanyakan orang yang naik terlalu cepat, Acong mabuk kuasa. Ia mulai mencari mangsa di luar batasnya. Pagi itu, matanya tertuju pada seorang pria tua lusuh yang duduk sendirian di bangku tua dekat pos ojek. Pria itu mengenakan kemeja kotak-kotak pudar dan celana kain usang. Tangannya gemetar memegang cangkir teh, dan wajahnya penuh keriput. Ia tampak tak punya daya, hanya duduk diam menatap jalanan terminal. Itulah momen kesalahan Acong dimulai. "Woi, kakek, duduk manis aja di sini. Mau numpang hidup juga harus bayar," kata Acong sambil menendang tong sampah di dekat kaki pria itu. Pria tua itu hanya menoleh perlahan, tatapannya kosong namun dalam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tak ada ketakutan, hanya diam yang menusuk. Acong kesal. "Gua ngomong lo budek, iya. Atau emang pengin gua tabok dulu baru ngerti?" Suasana mendadak hening. Beberapa tukang becak mulai melirik, salah satunya menutup mulut dan berbisik ke temannya, "Astagfirullah, itu, Bung Karwan, dia hidup lagi." Tapi Acong tak peduli. Ia merasa sedang mengukuhkan kekuasaan. Ia bahkan menantang siapa saja yang berani membela si kakek itu. Tidak ada yang maju. Semua diam, bukan karena takut pada Acong, tapi karena tahu siapa yang sedang ia tantang. Bung Karwan, nama yang tak disebut lagi selama hampir 2 dekade, dikenal sebagai penjaga bayangan terminal. Dulu, ia adalah preman penghabisi preman. Bukan karena ia ingin kuasa, tapi karena ia benci pada kekerasan yang menindas rakyat kecil. Ia pernah membuat 17 preman tumbang dalam satu malam hanya karena seorang tukang becak dipalak. Tapi setelah tragedi menimpa keluarganya, ia menghilang dari terminal dan memilih jadi orang biasa. Kini, ia duduk lagi di bangku lamanya, diam, dan disangka lemah. Acong menyentuh kerah baju Bung Karwan, hendak mengangkat tubuhnya, namun dalam sekejap, tangan Acong ditepis dengan kekuatan mengejutkan. Tubuhnya terhempas ke belakang hingga menabrak tembok warung kopi. Semua orang yang melihat terpaku. Pria tua itu berdiri pelan-pelan, menatap Acong yang kesakitan dengan mata yang kini menyala. Tanpa satu pun kata, Bung Karwan berjalan pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam. Dan hari itu menjadi hari di mana nama Bung Karwan kembali bergema di setiap sudut terminal. Bagi Acong, ini bukan lagi soal siapa menguasai siapa. Ini soal dia telah menamparkan wajah masa lalu yang selama ini tidur tenang. Dan sayangnya, masa lalu itu kini terbangun. Keesokan harinya, suasana terminal Sumedang berubah jadi seperti kuburan siang hari. Para sopir dan pedagang kecil membisikkan satu nama yang sudah lama mereka kubur dalam-dalam, Bung Karwan. Pria yang dulu pernah dianggap sebagai pelindung terminal itu telah muncul kembali, dan entah kenapa memilih diam. Selama bertahun-tahun, mereka tak tahu apakah ia kembali hanya untuk hari itu saja, atau ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi. Tapi satu hal pasti, Acong telah menyalakan bara yang seharusnya tak pernah disentuh. Di warung kopi Makuroh, Acong duduk dengan perban di pipi dan segelas kopi hitam yang sudah dingin. Wajahnya dipenuhi amarah dan rasa malu. Beberapa anak buahnya berdiri di belakangnya, tak berani berkata apa-apa. Mereka juga menyaksikan bagaimana pria tua itu menepis Acong seolah ia tak lebih dari lalat jalanan. "Gua gak akan biarin orang tua itu ngerusak nama gua di terminal ini," gumam Acong lirih tapi penuh tekanan. Seorang anak buahnya, Rambo, mencoba memberi saran, "Cong, mending lo jangan macam-macam dulu. Gue denger-denger dia itu dulu pernah bikin preman-preman lama pada ngungsi keluar kota."
Tapi Acong membanting gelas kopinya ke lantai, pecahannya menyebar, mengejutkan semua orang. Diam lo, dia cuma kakek renta, gua gak peduli dia siapa dulu, sekarang gua yang berkuasa di sini. Namun dalam hatinya, Acong tahu, ada sesuatu yang berbeda dari pria tua itu. Cara dia berdiri, cara dia menatap, cara dia tak terganggu oleh ancaman. Bukan reaksi orang biasa, dan kenapa warga terminal terlihat lebih takut pada kakek itu daripada pada dirinya. Ada luka batin dalam egonya yang mulai menganga, ia merasa direndahkan oleh seseorang yang bahkan tidak perlu mengangkat tangan secara penuh untuk menjatuhkannya. Malam harinya, Acong memanggil beberapa preman bayaran dari luar kota. Orang-orang bertubuh kekar dengan tatapan haus darah. Mereka dikumpulkan di belakang truk kosong dekat lapak sayur. Acong memberi mereka foto Bung Karwan yang diam-diam ia ambil dari kejauhan. Gue gak peduli dia siapa. Gue mau dia hilang dari terminal ini. Kalau perlu, habisi dia. Sementara itu, Bung Karwan duduk sendirian di dalam kamar kontrakannya yang sempit, mengoleskan balsam ke lutut tuanya yang nyeri. Di hadapannya, tergantung potret istri dan anak perempuannya yang telah tiada. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena ia tahu bahwa terminal ini akan kembali berdarah. Ia telah mencoba hidup damai. Tapi saat ketidakadilan datang lagi, ia tahu dirinya tak bisa tinggal diam. Sudah cukup diamku selama ini, bisiknya lirih. Di luar, hujan mulai turun. Petir menyambar jauh di langit Sumedang. Di sela suara rintik hujan dan langkah orang yang terburu, terdengar kabar berbisik dari mulut ke mulut, Acong sedang siapkan orang buat habisi Bung Karwan malam ini. Warga terminal mulai resah. Mereka tahu, terminal ini akan menjadi medan tempur. Dan malam itu, tak ada yang berani keluar terlalu lama. Terminal Sumedang sedang menahan napas. Dan dalam diamnya, dua kekuatan yang sangat berbeda sedang bersiap. Satu dengan ambisi membara, satu lagi dengan luka masa lalu yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan benturan keduanya, tinggal menunggu waktu. Pagi yang biasanya ramai dengan tawa para kernet dan obrolan tukang becak kini berubah jadi sunyi yang menyesakkan. Para pedagang hanya membuka lapaknya setengah hati, dan para sopir memilih menepi lebih jauh dari pusat terminal. Bisik-bisik tentang Bung Karwan yang kembali, dan ancaman Acong yang terus menggelegar, menyebar seperti api dalam sekam. Semua tahu, benturan besar hanya tinggal hitungan waktu. Di pos becak, seorang lelaki tua bernama Mang Didi, teman lama Bung Karwan, bercerita lirih kepada dua tukang ojek muda yang penasaran. Kalian pikir Bung Karwan itu siapa? Dia itu dulu disebut Raja Jalanan Terminal Sumedang. Preman manapun, yang paling beringas sekalipun, kalau dengar namanya, langsung minggir. Matanya menerawang jauh, mengenang malam ketika Bung Karwan menghabisi satu geng preman hanya dengan sebilah kayu dan seutas tali ikat pinggang. Salah satu tukang ojek, anak muda bernama Rian, menelan ludah. Serem amat, Mang. Tapi itu udah lama kan? Sekarang dia kelihatan tua banget. Mang Didi menggeleng perlahan. Usia boleh tua, nak. Tapi jiwa petarung gak pernah luntur. Apalagi kalau udah tersulut. Dulu aja dia turun tangan bukan buat duit, tapi karena sopir bas dipalak sampai berdarah. Karwan bukan preman, dia penjaga, tapi diam-diam. Sementara itu, di sudut gelap terminal, Acong tengah berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding lapaknya. Wajahnya masih penuh bekas memar, tapi matanya menyala dengan dendam. Gue gak peduli dia siapa. Gue udah siapkan semuanya. Malam ini, terminal ini bakal punya raja baru. Dan raja lamanya, bakal jadi cerita basi. Ucapannya terdengar menggema di benaknya sendiri, seperti mantra yang dipaksakan untuk menutup rasa gentar dalam dadanya. Salah satu anak buahnya, Ucup, yang diam-diam punya nurani, mulai bimbang. Ia menyelinap ke warung Mak Uroh, tempat biasa Bung Karwan duduk, dan duduk di pojok diam-diam. Ia memperhatikan pria tua itu sedang menyuap nasi dengan tangan kiri. Tidak tergesa, tidak curiga, hanya tenang. Ucup bergumam, orang tua itu, bukan sembarang orang. Kalau benar cerita mereka, Acong salah besar. Tapi ia juga tahu, kalau ikut membelot, ia sendiri yang akan diburu. Di sisi lain, Bung Karwan duduk menatap langit terminal yang mendung. Hatinya berat, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Ia berharap terminal telah berubah, bahwa kekerasan tak lagi diperlukan. Tapi ternyata, lingkaran lama berputar kembali. Ia menghela napas panjang dan berkata lirih pada diri sendiri,
jika keadilan masih butuh tangan kasar, maka biarlah tangan tuaku ini bergerak sekali lagi. Beberapa warga lama, yang dulu pernah berdiri bersama Bung Karwan dalam diam, mulai bergerak. Tanpa suara, mereka mengunci kios lebih awal, memberi isyarat bahwa terminal harus bersiap menghadapi badai. Mereka tahu, Karwan tak akan bergerak kecuali keadaan memaksa. Dan saat ia benar-benar bergerak, darah pasti akan jatuh, dan sejarah akan kembali tercipta. Di tengah keheningan yang menggantung, langit Sumedang seperti menahan hujan. Awan kelabu menggulung seperti raksasa tidur yang sebentar lagi terbangun. Dan semua orang yang pernah hidup di bawah bayang-bayang legenda tahu satu hal pasti, jika Bung Karwan turun ke jalan, maka itu bukan sekadar perlawanan. Itu adalah penghakiman. Malam merambat pelan di terminal Sumedang. Udara dingin menyelinap lewat celah-celah kios tertutup. Bung Karwan berjalan sendirian melewati jalur becek di antara deretan bus yang parkir. Langkahnya pelan, tapi ada kekuatan sunyi dalam tiap injakan kakinya. Ia berhenti di sebuah bangunan kecil terbengkalai di ujung terminal, pos keamanan lama, tempat ia dulu menjaga ketertiban dengan tangan sendiri. Debu tebal dan sarang laba-laba menyambutnya. Tapi baginya, tempat ini bukan bangunan kosong. Ini adalah saksi bisu dari luka dan darah yang tertinggal. Ia duduk di bangku kayu reyot yang dulu ia ukir sendiri. Dari balik lemari tua berkarat, Bung Karwan menarik keluar sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Dengan kunci karatan yang digantung di kalung tuanya, ia membuka kotak itu. Isinya hanya 3 benda, seutas sabuk kulit hitam, sepotong kayu kokoh berukir, dan selembar foto kecil yang warnanya telah pudar, foto dirinya, istrinya, dan putri kecil mereka yang dulu. Tangannya bergetar memegang foto itu. Dadanya sesak. Ia menatap langit-langit dan berbisik, "Maaf, aku tak bisa terus diam." Masa lalu datang menghantam seperti gelombang besar. 20 tahun lalu, saat ia masih ditakuti dan dihormati, keluarganya jadi korban balas dendam preman dari luar kota. Mereka membakar rumahnya, membunuh istri dan anaknya hanya karena Karwan menolak tunduk dan membiarkan mereka menguasai terminal. Sejak hari itu, Bung Karwan meninggalkan dunia keras, memilih hidup sebagai bayangan. Tapi kini, dunia yang sama memanggilnya kembali. Sementara itu, Acong tak tinggal diam. Di sudut lapak parkir, ia bersama 7 preman bayaran tengah menyusun rencana. Mereka membekali diri dengan senjata tajam, celurit, rantai, dan batang besi. Acong yakin, Bung Karwan tak akan sanggup menghadapi mereka semua. Dia cuma cerita tua yang dibesar-besarkan, katanya sambil menyalakan rokok. Tapi di balik ucapannya, matanya menyimpan ketegangan. Karena dalam diamnya, ia tahu, orang seperti Bung Karwan tak bisa ditebak dengan logika preman jalanan. Kabar bahwa Bung Karwan masuk kembali ke pos keamanan menyebar cepat di antara orang-orang lama. Beberapa di antara mereka, pedagang, tukang tambal ban, hingga tukang parkir, mendatangi pos itu malam-malam, sekadar untuk memastikan bahwa sang penjaga lama memang telah bangkit. Tapi Bung Karwan hanya menerima mereka dengan anggukan dan satu kalimat tegas, "Jangan ikut campur. Ini urusan saya." Di mata warga, kembalinya Bung Karwan adalah harapan. Bagi mereka yang setiap hari menggantungkan hidup dari jualan di terminal, kehadirannya bagaikan cahaya di tengah pekat. Tapi bagi Acong, itu adalah ancaman. Ia tak tahu bahwa yang ia bangunkan bukan sekadar preman tua, melainkan seorang pria yang telah kehilangan segalanya, dan tak punya lagi yang ditakuti. Malam itu, pos keamanan lama menyala dengan lampu kecil temaram. Dari balik jendela retak, siluet Bung Karwan terlihat berdiri, memegang sabuk kulit dan kayu tua di tangan kanan. Terminal Sumedang belum tahu, bahwa badai sesungguhnya baru akan dimulai. Hujan turun perlahan malam itu, membasahi aspal terminal yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip seperti menahan napas, seolah tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Di lorong sempit belakang lapak sayur, tempat yang jarang dilewati orang kecuali untuk urusan gelap, Acong dan 7 anak buahnya bergerak diam-diam. Mereka menyisir lorong dengan senjata tergenggam, mata liar menatap ke segala arah. Katanya dia biasa duduk di sini, bisik salah satu preman. Acong mengangguk, lalu berkata dingin, "Kalau dia muncul, jangan kasih ampun." Namun lorong itu terasa aneh malam ini. Bukan hanya karena gelap dan basah, tapi juga karena terlalu sunyi. Tak ada suara tikus, tak ada dengung nyamuk. Hanya satu suara yang terdengar, suara langkah pelan, mantap, dan bergema di kejauhan. Para preman mulai saling melirik.
Suara itu datang dari arah ujung lorong. Perlahan, dari balik kabut hujan tipis, sosok pria tua muncul, berdiri tegap, mengenakan jaket kain lusuh dan membawa potongan kayu di tangan kanan. "Jangan bergerak, Kek," bentak salah satu preman sambil mengayunkan rantai. Tapi Bung Karwan hanya diam. Tatapannya menusuk, bukan marah, tapi seperti sedang menilai. "Kalian semua masih bisa pulang malam ini, kalau mau berhenti sekarang," katanya dengan suara tenang namun berat, seperti suara guntur yang tertahan di balik awan. Preman-preman itu tertawa, tapi tawa mereka tak bertahan lama. Dalam sekejap, Bung Karwan bergerak. Dengan satu hentakan, ia menepis rantai dan menghantam pergelangan tangan lawannya hingga terlepas. Ujung kayu yang ia pegang bergerak lincah, menyapu lutut, memukul pelipis, menghantam dada. Dua preman tumbang hanya dalam 3 gerakan. Acong melongo, tak percaya mata dan telinganya. Gerakan pria tua itu terlalu cepat, terlalu tepat, bukan seperti orang sepuh biasa, melainkan seperti mesin yang terlatih bertahun-tahun. 3 orang menyerang bersamaan dari belakang. Tapi Bung Karwan sudah menoleh sebelum mereka sempat mendekat. Ia membalik tubuh dan menghantam dada salah satunya dengan siku, menyapu kaki yang lain dengan sabuk kulitnya, dan memukul kepala yang ketiga dengan gagang kayunya. Tubuh-tubuh itu ambruk dalam kesakitan. Tersisa hanya 2 preman, dan Acong, yang kini mundur perlahan. Lo bukan manusia," bisik Acong ketakutan. Bung Karwan melangkah pelan ke arahnya, hujan membasahi rambut putihnya, wajahnya seperti patung batu yang tak tergoyahkan. "Aku manusia, Chong, tapi aku pernah belajar menjadi hewan, karena orang-orang seperti kalian memaksa aku begitu," jawabnya tanpa amarah, hanya luka yang dalam. Acong tak mampu bergerak, tangannya gemetar memegang batang besi. Tiba-tiba, Bung Karwan menjatuhkan kayunya. Ia menatap Acong lurus. "Pulanglah, kau masih punya pilihan, tapi kalau kau datang lagi esok hari, aku tak akan bicara 2 kali." Acong terdiam, tapi matanya penuh dendam. Ia mundur pelan, lalu lari meninggalkan lorong, meninggalkan anak buahnya yang bergelimpangan dalam luka. Hujan terus turun, dan lorong itu kembali sunyi, tapi malam itu, Terminal Sumedang tahu, penjaganya telah bangkit sepenuhnya. Dan bagi mereka yang menyaksikan dari kejauhan, para pemilik warung, kernet tua, tukang parkir sepuh, malam itu adalah malam di mana legenda bukan lagi cerita, tapi kenyataan yang kembali berjalan di lorong terminal. Pagi di Terminal Sumedang terasa berbeda. Kabut tipis menyelimuti udara, seolah menutupi luka yang ditinggalkan malam sebelumnya. Lorong belakang yang semalam menjadi arena pertarungan kini kosong, hanya menyisakan bekas darah dan jejak kaki basah yang mengarah ke sudut terminal. Beberapa warga yang memberanikan diri melintasi tempat itu hanya bisa menggeleng perlahan. Mereka tahu, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Tapi yang lebih mengejutkan, bukan hanya siapa yang kalah, melainkan siapa yang telah bangkit. Bung Karwan kembali ke pos keamanan lamanya. Ruangan berdebu itu kini tampak hidup kembali. Ia membersihkan bangku, menyapu lantai, dan menggantungkan kayu panjangnya di dinding, tepat di bawah bendera robek bertuliskan, "Keamanan Terminal Sumedang." Seolah ia tak pernah benar-benar pergi. Dalam diamnya, ia telah memutuskan, terminal ini tidak boleh jatuh ke tangan mereka yang haus kuasa. Tidak lagi, tidak selama ia masih hidup. Di seberang lapak, Mak Uroh memperhatikan pria tua itu dari kejauhan. Ia mengusap air mata yang jatuh tanpa sadar. "Akhirnya kau kembali, Wan, setelah bertahun-tahun," gumamnya lirih. Ia masih ingat saat Bung Karwan datang ke terminal 2 dekade lalu, bukan sebagai preman, tapi sebagai penyeimbang. Ia tak pernah meminta uang, tak pernah memimpin geng. Tapi ia selalu muncul saat ada ketidakadilan. Ia dihormati bukan karena ketakutan, tapi karena keberanian yang tenang. Sementara itu, Acong merawat lukanya di rumah kontrakan kecil di belakang pasar. Wajahnya bengkak, matanya sayu. Tapi lebih dari luka fisik, harga dirinya lah yang paling koyak. Ia ditundukkan di depan anak buahnya, di lorong yang seharusnya jadi wilayah kekuasaannya. Dan yang paling menyakitkan, ia tak bisa membalas. Bukan karena tak mau, tapi karena tubuhnya tahu, ia akan mati jika memaksa. Namun ego Acong tidak semudah itu dikubur. Ia menyusun rencana baru. Ia mulai menghubungi preman-preman besar dari luar kota, Bandung, Cirebon, hingga Indramayu. Ia ingin membalas dengan cara yang lebih besar, lebih kejam. Baginya, Bung Karwan bukan sekadar musuh.
Ia adalah simbol kekalahan yang tak bisa dimaafkan. Gue akan bikin dia jatuh, dan semua orang lihat, bisiknya dengan suara penuh dendam. Kabar tentang kekalahan Acong menyebar seperti badai. Para sopir dan kernet yang semula takut mulai tersenyum kembali. Mereka berani menyapa, berani membuka lapak, berani menolak setoran palsu. Perlahan, suasana terminal berubah. Namun Bung Karwan tahu, ini hanya tenang sesaat. Musuh yang terluka akan kembali, dan kali ini mungkin membawa lebih banyak darah. Malam harinya, Bung Karwan duduk sendirian di pos. Memandangi foto keluarganya, ia tahu, jika ia terus berada di sini, akan ada konsekuensi. Tapi kali ini, ia tidak lagi bertarung hanya karena luka lama. Ia bertarung karena tempat ini, tempat para pencari nafkah jujur, pantas dilindungi. Kalau mereka datang lagi, maka biarlah mereka tahu, aku belum mati, ucapnya dengan nada tegas. Dan di tengah kesunyian malam, pos itu menyala temaram. Di dindingnya, bayangan Bung Karwan tampak berdiri tegap dengan sabuk tua di pinggang. Ia bukan lagi sekadar pria tua lusuh. Ia telah kembali sebagai penjaga, sebagai bayangan lama yang bangkit dari masa lalu untuk menegakkan keadilan dengan tangan sendiri. Terminal Sumedang kembali ramai, tapi tak seperti biasanya. Bukan karena bas yang datang silih berganti, melainkan karena ketegangan yang menggantung di udara. Warga sudah mendengar kabar, Acong sedang memanggil bala bantuan dari luar kota. Preman-preman dengan reputasi gelap dari Bandung, Cirebon, dan Indramayu dikabarkan akan datang malam ini. Sebagian pedagang mulai menutup lapak lebih awal. Beberapa kernet tua bahkan menyembunyikan keluarganya keluar kota. Mereka tahu, bentrokan kali ini bukan pertarungan biasa. Di sudut terminal, Acong berdiri dengan tubuh penuh perban, tapi sorot matanya jauh dari lemah. Di sekelilingnya, berdiri 6 orang asing bertubuh besar, penuh tato, dengan gaya bicara keras. Salah satunya, pria bernama Babe Arul, preman senior dari Bandung, dikenal kejam dan tanpa belas kasihan. Lo bilang orang tua, yang kayak gini kita beresin setengah jam, katanya dengan suara serak sambil memainkan pisau kecil di tangan. Acong hanya tersenyum puas. Gue gak mau dia sekadar kalah, gue mau dia dihancurkan. Di sisi lain terminal, Bung Karwan duduk di depan pos keamanan. Ia tahu mereka akan datang. Ia bisa merasakannya dari cara angin membawa suara-suara asing yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tapi ia tak gentar, ia hanya mengikat sabuk kulit lamanya, lalu menatap langit yang mulai gelap. Ia teringat ucapan istrinya dulu, jika tak bisa membuat dunia jadi baik, jangan biarkan orang jahat menguasainya. Malam ini, ia akan menepati janji yang ia simpan dalam diam selama puluhan tahun. Sekitar pukul 8 malam, suara motor gede meraung dari gerbang terminal. 6 preman luar kota turun sambil tertawa keras, memamerkan senjata tajam dan rantai besi. Acong berjalan paling depan, menunjuk ke arah pos tua. Di situ tempat dia ngumpet. Bung Karwan, keluar lo. Jangan cuma berani pukulin anak-anak gue di gelap. Suaranya menggema, menggertak seluruh penjuru terminal. Tapi tak ada jawaban. Beberapa warga menahan napas dari balik lapak, sebagian merekam dari jauh dengan ponsel meski tangan mereka gemetar. Tiba-tiba, pintu pos tua terbuka perlahan. Bung Karwan keluar dengan langkah tenang, hanya membawa kayu panjang di tangan kanan dan sabuk di pinggang. Tanpa kata-kata, ia berdiri di tengah terminal, tepat di bawah cahaya lampu kuning remang. Tatapannya menembus dingin malam. Kalian datang dengan dendam, aku datang dengan sebab. Mari kita selesaikan, ucapnya singkat. Babe Arul meludah ke tanah dan melangkah maju. Gue dulu yang hajar, teriaknya. Tapi baru satu langkah, Bung Karwan bergerak seperti angin. Kayunya menghantam lutut Arul dengan kekuatan penuh, membuat tubuh besar itu roboh seketika. Serangan berikutnya mengarah kedua preman lain yang mencoba mengapit dari samping, keduanya terkapar dalam 3 detik. Acong mundur dengan wajah pucat, matanya tak percaya pada apa yang ia lihat. Itu bukan pertarungan, itu pembantaian. Dalam waktu tak sampai 5 menit, 6 preman bayaran itu tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Bung Karwan masih berdiri, napasnya stabil, meski tubuh tuanya tampak lelah. Ia menatap Acong yang kini gemetaran dan hampir jatuh terduduk. Ini, bukan tentang aku atau kamu. Ini tentang mereka, orang-orang kecil yang kalian injak tiap hari. Terminal ini bukan milik kalian. Ucapannya membelah malam seperti petir tanpa suara. Acong tak menjawab, ia berbalik lari,
meninggalkan anak buahnya yang terkapar. Dan malam itu, Terminal Sumedang kembali hening. Tapi bukan hening karena takut, melainkan karena rasa hormat yang dalam terhadap satu sosok tua yang berdiri sendiri melawan kejahatan. Bung Karwan tak hanya menang, ia mengukuhkan kembali siapa sebenarnya penguasa sejati terminal ini. Langit Sumedang malam itu kembali muram, seakan ikut menyimpan jejak-jejak kekalahan yang berserakan di aspal terminal. Di sudut jalan yang gelap, 6 preman bayaran merintih, tak mampu berdiri. Sementara Bung Karwan kembali ke posnya, tubuhnya memang tampak ringkih, tapi sorot matanya masih menyala tajam. Ia duduk di bangku tua, membuka ikatan sabuk kulitnya perlahan, napasnya panjang. Tapi sebelum ia bisa meneguk seteguk air, kabar baru datang dengan tergesa. Acong tidak lari sendirian, ia kembali, dan kali ini tidak membawa preman, tapi senjata api. Salah satu tukang parkir, dengan wajah pucat dan suara gemetar, berlari ke pos Bung Karwan. "Pak Karwan, dia bawa pistol. Saya lihat sendiri." Dia ngumpet di belakang bas arah barat. Tapi Bung Karwan hanya diam. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berdiri perlahan. Kalau ia membawa peluru, maka dia membawa akhir. Tapi bukan akhirku. Kalimat itu bagai doa sekaligus peringatan. Ia meraih tongkat kayunya lagi, dan berjalan keluar dengan langkah pasti. Di balik bayang-bayang bas tua, Acong bersembunyi. Tangannya gemetar saat menggenggam pistol. Matanya merah, bukan hanya karena luka, tapi karena harga diri yang diinjak. "Gue gak peduli lagi dia siapa, cukup satu peluru, selesai urusan," bisiknya sendiri. Namun di hatinya, ada ketakutan yang tak bisa ia bunuh. Ia bukan lagi preman yang haus kuasa. Malam ini, ia adalah lelaki kalah yang mencoba menebus dendam dengan cara pengecut. Suara langkah kaki Bung Karwan menggema. Ia muncul perlahan, berjalan di tengah hujan tipis, tanpa ragu, seolah tahu peluru sudah menantinya. "Acong, kau ingin menyelesaikan ini dengan peluru." Suaranya tenang, menggema di antara bas yang terdiam. Dari tempatnya bersembunyi, Acong membidik. Tapi jarinya tak kunjung menarik pelatuk. Entah kenapa, tubuhnya kaku. Tatapan mata pria tua itu terlalu dalam, terlalu hidup, seakan berkata bahwa meskipun ia mati, Acong tetap takkan menang. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba terdengar suara lain dari belakang Acong. 2 orang pria berbaju hitam mencengkeram tangannya, menjatuhkan pistol dari genggamannya. Ternyata 2 tukang becak tua yang dulu pernah ditolong Bung Karwan, malam itu diam-diam mengikutinya. Salah satunya berkata, "Cukup, Cong. Jangan kau tambahkan dosa dengan darah." Acong menjerit, marah, tapi tubuhnya tak berdaya. Ia ditarik, dijatuhkan ke tanah. Pistolnya meluncur dan tergeletak di bawah ban bas. Bung Karwan menghampiri pistol itu. Ia menatapnya sejenak, lalu menginjaknya hingga pecah berkeping. "Aku tak pernah percaya pada peluru, karena peluru hanya digunakan mereka yang tak bisa bicara dengan hati," ucapnya pelan. Ia menatap Acong yang kini tergeletak basah oleh hujan dan air mata. Tapi alih-alih menghajar, Bung Karwan hanya berbalik. "Aku tak perlu membunuhmu, tapi kau akan hidup lama untuk merasakan kekalahan yang lebih menyakitkan dari kematian." Warga mulai berdatangan perlahan. Mereka menatap Bung Karwan dengan mata penuh kagum. Malam itu, bukan hanya fisik yang dimenangkan, tapi juga martabat. Di tengah terminal Sumedang, satu pelajaran besar terukir, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kekerasan, melainkan dari keberanian untuk berdiri sendiri, menghadapi kejahatan dengan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Dan Bung Karwan, dengan segala luka dan usianya, telah membuktikan itu sekali lagi. Sejak malam penyerangan itu, kabar tentang Bung Karwan menyebar lebih cepat dari angin. Di setiap sudut terminal, dari warung kecil hingga bangku tunggu, orang-orang hanya membicarakan satu hal, kembalinya sang legenda yang tak bisa ditumbangkan. Mereka menyebutnya bukan lagi sekadar Bung Karwan, tapi bayangan terminal, sosok yang hadir saat keadilan dihina, dan menghilang saat semua kembali tenang. Bagi sebagian warga, itu adalah berkah. Tapi bagi preman-preman yang biasa hidup dari pungli dan pemalakan, nama itu menjadi teror. Banyak preman kecil mulai menghilang satu persatu. Ada yang kabur ke kota sebelah, ada yang memilih bekerja sebagai kuli angkut demi menjauh dari kekuasaan Bung Karwan. Mereka tak pernah melihat sang penjaga terminal memukul 2 kali. Sekali bergerak, musuh tumbang. Bahkan Acong, yang dulu begitu ditakuti, kini dikabarkan menghilang tanpa jejak.
Beberapa bilang ia trauma dan kembali ke kampung halamannya. Ada pula yang percaya ia kini bersembunyi di bawah perlindungan geng besar, tapi tak berani lagi menginjak terminal Sumedang. Di sisi lain, Bung Karwan kembali ke rutinitas lamanya. Tiap pagi, ia menyapu halaman pos keamanan, menyapa pedagang, dan mengatur arus kendaraan dengan peluit kecil yang tergantung di lehernya. Namun ia tak pernah lepas dari tongkat kayu yang selalu diselipkan di pinggang. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena sejarah telah membuktikan, kadang, kedamaian hanya bisa dijaga oleh orang yang siap berperang setiap saat. Mak Uroh, yang warung kopinya dulu sering jadi tempat preman mabuk, kini kembali tenang. Ia bahkan menyediakan kopi gratis setiap pagi untuk Bung Karwan, sebagai bentuk terima kasih. Bukan hanya dia jaga terminal ini, dia jaga harga diri kami semua, katanya suatu pagi sambil menyeka matanya yang berkaca-kaca. Banyak warga terminal merasa punya harapan baru, karena tahu kini ada seseorang yang akan berdiri di garis depan jika ketidakadilan kembali datang. Namun diam-diam, muncul ancaman baru dari arah yang tak terduga. Seorang pria berjubah hitam, yang disebut-sebut sebagai preman gaib dari Cirebon, mendengar kekalahan Acong dan berniat menguji sendiri siapa Bung Karwan sebenarnya. Ia dikenal dengan ilmu hitam jalanan dan pengaruhnya yang kuat di pasar-pasar gelap. Malam itu, ia mengirim pesan dengan darah ayam yang dituang di depan pos keamanan, penjaga lama harus diganti. Sebuah tantangan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mengerti bahasa jalanan. Bung Karwan menatap pesan itu dengan tenang. Ia tidak kaget, tidak gusar. Ia tahu dunia bawah tak akan pernah benar-benar tidur. Setiap kebaikan selalu memanggil lawannya sendiri. Ia hanya memungut kain bekas, membersihkan darah itu pelan-pelan, lalu membakar kertas yang ditinggalkan di sampingnya. Ia berkata pada dirinya sendiri, kalau dia datang sebagai bayangan, maka biarlah aku jadi cahaya yang membuatnya terlihat. Warga mulai khawatir, karena ini bukan lagi urusan preman biasa. Isu ilmu hitam dan kekuatan gaib mulai menghantui pikiran mereka. Tapi Bung Karwan tak goyah. Baginya, apapun bentuk ancaman yang datang, harus dihadapi dengan keberanian yang sama. Karena selama ia masih berdiri, tak ada satupun kekuatan gelap yang boleh mengambil alih tempat para pencari nafkah jujur. Dan malam pun kembali menebar sunyi di atas terminal. Tapi kali ini, bukan karena ketakutan. Warga percaya, meski bahaya kembali datang, terminal Sumedang punya satu jiwa yang tak pernah mati, Bung Karwan, sang penjaga dalam senyap. Malam itu, langit di atas terminal Sumedang seolah menelan cahaya. Awan hitam menggantung rendah, dan petir menyambar jauh di arah timur. Di tengah gelap dan gerimis tipis, sebuah mobil hitam, tanpa plat nomor berhenti perlahan di pintu masuk terminal. Pintu terbuka, dan seorang pria bertubuh kurus tinggi keluar, mengenakan jubah hitam dengan kalung tengkorak kecil di lehernya. Namanya Ki Wira, dikenal di jalur hitam sebagai preman gaib dari Cirebon. Ia tak hanya memukul lawan, tapi menghancurkan mental mereka lebih dulu, dengan bisikan, teror, dan kabar-kabar yang tak masuk akal. Ki Wira berjalan perlahan, mengitari terminal seperti sedang membaca medan. Matanya tajam, namun tak berkedip, seperti menatap langsung ke jiwa orang-orang. Di belakangnya, dua anak muda berpakaian hitam mengikutinya sambil membawa koper kecil berisi barang-barang yang konon tak boleh disentuh sembarangan. Dalam koper itu, tersimpan benda-benda yang ia sebut, alat-alat pengikat jiwa, benda pusaka yang biasa ia gunakan untuk melemahkan lawan sebelum bertarung. Sementara itu, Bung Karwan seperti telah tahu tamunya akan datang malam itu. Ia duduk di depan pos, memandangi nyala lampu kecil di sudut jalan. Ketika Ki Wira akhirnya tiba di hadapannya, mereka tidak langsung bertarung. Sebaliknya, Ki Wira hanya berdiri sekitar 3 meter dari Bung Karwan dan berkata dengan suara berat, "Aku dengar terminal ini dijaga seorang tua renta yang menolak tunduk. Aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk mengambil alih." Ucapannya dingin, menusuk, tak terburu-buru. Bung Karwan berdiri perlahan, tak ada ketegangan di wajahnya, hanya ketegasan. Terminal ini bukan milik siapapun. Tapi kalau kau datang untuk menjajah, maka kau akan berhadapan dengan mereka yang memilih berdiri. Ucapannya disambut tawa lirih dari Ki Wira. Ia mengangguk pada salah satu anak buahnya, yang kemudian membuka koper kecil di tanah. Dalam hitungan detik, asap hitam aneh keluar dari dalamnya. Beberapa pedagang yang menonton dari kejauhan langsung menutup pintu lapaknya. Mereka tahu, ini bukan pertarungan biasa. Ki Wira mulai melantunkan mantra dengan suara rendah.
Udaranya berubah dingin, dan langit seperti ikut bergetar. Bung Karwan menatapnya tajam, lalu melepas sabuk kulit tuanya dan mengikatkan di tangan kanan. Ia tak pernah belajar ilmu gaib, tapi ia tahu satu hal, keyakinan yang kuat bisa menembus tipu daya apapun. Ketika asap menyelimuti area sekitar, tubuh Bung Karwan tetap berdiri tegap, tak tergoyahkan. Ia memukul tanah 3 kali dengan kayunya, suara dentumannya menggema, memecah suasana magis yang dibangun Ki Wira. Ki Wira tersentak. Apa itu? Gumamnya. Bung Karwan maju selangkah. Itu suara yang memanggil keberanian. Yang kau bawa hanyalah bayangan ketakutan. Tapi orang-orang di terminal ini, mereka hidup dengan harapan. Dalam sekejap, Bung Karwan melompat dan menghantam tanah di dekat kaki Ki Wira. Asap hitam buyar, dan aura aneh yang menyelimuti langsung hilang seolah tersapu angin. Ki Wira terhuyung, terpukul secara batin, bukan fisik. Warga yang menyaksikan mulai keluar dari tempat persembunyian. Mereka bersorak perlahan, seperti baru saja diselamatkan dari mimpi buruk. Ki Wira menatap Bung Karwan dengan wajah bingung, lalu tertawa lirih, getir. Kau memang bukan manusia biasa, tapi aku belum selesai. Ia lalu mundur bersama anak buahnya, meninggalkan koper di belakangnya. Tapi Bung Karwan tidak mengejar. Ia hanya menatap langit yang mulai bersih, dan berkata, jangan ganggu tempat ini, atau kau akan kehilangan lebih dari sekadar harga diri. Dan malam itu ditutup dengan satu kepastian baru, terminal Sumedang tak lagi bisa disentuh oleh siapapun yang datang dengan niat jahat. Karena selama Bung Karwan masih berdiri di sana, tak ada bayangan, mantra, ataupun kekerasan yang bisa merobohkan tempat itu. Koper hitam yang ditinggalkan Ki Wira masih tergeletak di dekat pos keamanan. Meski sudah kosong dan tak lagi mengeluarkan asap hitam, benda itu tetap membuat warga enggan mendekat. Bung Karwan menatapnya lama, lalu mengangkatnya perlahan dan membawanya masuk ke pos. Ia menyimpannya di bawah meja, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, barang yang ditinggalkan oleh orang seperti Ki Wira tak pernah sepenuhnya mati. Jangan kau bangkitkan api, jika belum siap terbakar, gumamnya lirih, sambil menyalakan lampu minyak tua di sudut ruangan. Beberapa malam berikutnya, suasana terminal kembali normal. Pedagang membuka lapak seperti biasa, tukang ojek mulai bersiul lagi, bahkan suara tawa anak kecil kembali terdengar di antara lorong bas. Tapi Bung Karwan tahu, ketenangan ini adalah jeda, bukan akhir. Ia bisa merasakannya di tulangnya yang tua, bahwa Ki Wira belum menyerah. Dan benar saja, bisik-bisik mulai menyebar dari pasar malam hingga ke terminal. Ada yang melihat sosok berjubah hitam berkeliaran di pemakaman tua dekat terminal. Ada yang bilang, Ki Wira sedang memanggil sesuatu yang lebih gelap dari dirinya sendiri. Suatu malam, Mak Uroh datang tergesa ke pos dengan wajah pucat. Wan, tadi waktu saya lewat jalan belakang, saya lihat bayangan besar berdiri lama di bawah pohon beringin. Badannya tinggi, matanya merah. Itu bukan manusia, Wan. Bung Karwan tidak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil kayunya, dan melangkah keluar. Malam itu, ia berjalan ke tempat yang selama ini ia hindari, pemakaman tua belakang terminal, tempat legenda-legenda kelam masa lalu terkubur bersama arwah-arwah gelisah. Di sana, di bawah cahaya bulan setengah tertutup awan, Bung Karwan berdiri di depan pohon beringin raksasa. Angin malam berdesir kencang, dan suara gemeretak aneh terdengar dari dalam semak. Tiba-tiba, dari balik kabut tipis, muncul sosok hitam tinggi, tanpa wajah jelas, namun matanya menyala merah seperti bara api. Sosok itu mendekat perlahan, mengeluarkan suara seperti desahan ribuan jiwa. Bung Karwan tak mundur. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan berkata keras, "Aku tak takut pada makhluk yang hidup tanpa kehendak. Pergi, atau aku bakar ingatanmu di dunia ini." Sosok itu berhenti. Sejenak dunia seperti membeku, tapi kemudian terdengar tawa lirih dari arah yang tak terlihat. Dari balik pohon, Ki Wira muncul kembali. "Kau pikir hanya bisa mengalahkanku dengan tongkat tua itu, Karwan? Ini bukan sekadar pertarungan manusia. Ini adalah pertarungan antara masa lalu dan arwah yang kau buat sendiri." Ucapannya menohok. Bung Karwan tahu maksudnya. Dulu, dalam pertarungan berdarah 2 dekade lalu, ia pernah membunuh seorang preman sakti, dan kini, Ki Wira mencoba membangkitkan arwah itu untuk balas dendam. Tapi Bung Karwan tidak gentar. Ia mendekati sosok hitam itu, menatap tepat ke bola matanya yang menyala. "Jika kau benar arwah dari masa lalu, maka kau pasti tahu siapa aku.
Aku tak pernah lari dari luka. Aku menghadapi semuanya, dengan tangan ini. Teriaknya, lalu mengayunkan tongkatnya keras ke dada sosok itu. Dentuman keras terdengar, sosok hitam itu terpental dan menghilang ke dalam kabut. Kiwira terkejut, melangkah mundur. Tidak mungkin. Mantra pengikat itu. Bung Karwan berdiri dengan napas berat. Arwah yang tak damai tidak butuh mantra, mereka butuh jawaban. Ia menatap Kiwira dan berkata, "Kau mencari kekuatan dari yang mati. Aku menjaga yang hidup." Kalimat itu seperti petir menyambar dada Kiwira. Malam itu, pria berjubah hitam itu mundur untuk kedua kalinya, dihantam bukan oleh senjata, tapi oleh keberanian dan keyakinan seorang lelaki tua yang tak pernah berhenti berdiri. Dan saat Bung Karwan kembali ke terminal, kabut pun perlahan sirna. Tak ada lagi suara aneh dari pemakaman. Terminal Sumedang kembali sunyi, tapi bukan sunyi karena takut, melainkan karena semua tahu, tak ada kegelapan yang bisa bertahan jika ada cahaya setegas Bung Karwan yang terus menyala. Malam ketiga sejak pertemuan Bung Karwan dan sosok arwah itu tiba dengan udara yang lebih pekat dari biasanya. Langit menggantung tanpa bintang, dan bau kemenyan samar menguar dari arah pemakaman. Di pojok terminal, para tukang parkir dan pedagang mulai cemas. Mereka merasakan aura yang tidak biasa, tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Seperti seluruh kehidupan di sekitarnya menahan napas. Bahkan lampu-lampu jalan berkedip seperti kehilangan tenaga. Sesuatu sedang datang, dan bukan hanya Kiwira, tapi sesuatu yang lebih purba. Kiwira berdiri di tengah lapangan tanah kosong dekat terminal, dikelilingi lingkaran garam dan darah ayam yang ia goreskan sendiri. Di tangannya, selembar kain sobek berlumur darah milik preman yang dulu mati di tangan Bung Karwan. Dengan mantra panjang dan suara rendah, ia memanggil satu nama, Derajat Ular, preman sakti yang dulu ditumbangkan Bung Karwan 2 dekade silam setelah menghancurkan rumah tangganya. Kini, arwah Derajat dipanggil kembali, bukan sekadar sebagai hantu, tapi sebagai wadah kebencian murni. Dari dalam tanah, muncul asap pekat dan gumpalan hitam yang perlahan membentuk sosok tinggi besar. Suara gemeretak terdengar seperti tulang patah disusun ulang. Derajat Ular, dengan mata kosong dan lidah menjulur seperti ular, berdiri penuh dendam. Di mana dia? Suaranya parau dan dalam. Di mana pria tua itu? Kiwira tersenyum puas, menunjuk ke arah pos keamanan. Di sanalah dia. Pergilah, bawa akhir untuknya. Di pos, Bung Karwan seperti telah bersiap. Ia tak tidur sejak malam pertama ancaman ini muncul. Ia duduk dengan mata terbuka, mendengarkan setiap suara. Ketika tanah mulai bergetar dan jendela pos bergetar pelan, ia berdiri. Di tangannya, tongkat kayu tua yang kini tampak retak di beberapa bagian. Tapi di balik tongkat itu, ada keberanian yang tak pernah pecah. Ia keluar, melangkah ke tengah lapangan, berdiri sendirian menanti datangnya sosok yang tak seharusnya ada di dunia. Derajat Ular datang dengan langkah lambat namun berat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak seperti terbakar. Suara desisan ular terdengar dari balik punggungnya. Bung Karwan menatapnya dalam-dalam, dan berkata, "Aku tidak menyesal pernah membunuhmu. Karena yang kau ambil dariku tak bisa dibayar bahkan oleh hidupmu. Tapi Derajat hanya mendesis, maka aku datang untuk mengambil jiwamu." Mereka berdiri hanya beberapa meter, dua arwah lama yang saling membakar dendamnya di bawah langit kelam. Pertarungan dimulai. Derajat menyerang dengan kecepatan tak wajar, tapi Bung Karwan menangkis dengan gesit, meski usianya tak muda lagi. Tongkatnya menghantam dada, bahu, kepala, tapi tubuh Derajat seperti tidak merasakan sakit. Kiwira tertawa di kejauhan, menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Tapi Bung Karwan tidak menyerah. Ia bergerak, terus menyerang titik-titik yang ia ingat dulu menjadi kelemahan Derajat, bagian leher dan punggung. Sampai akhirnya, Bung Karwan melompat dan menghujamkan tongkatnya ke dada Derajat sambil berteriak, "Atas nama istriku yang kau bunuh, aku kembalikan kau ke tanah." Tongkat itu menancap kuat, dan dari tubuh Derajat keluar cahaya menyilaukan yang meledak dalam dentuman besar. Sosok itu hilang, dan Kiwira terlempar jauh, kepalanya menghantam batu. Ia pingsan dengan wajah ketakutan. Warga yang melihat dari kejauhan akhirnya berlari mendekat. Mereka menyaksikan Bung Karwan berdiri terengah. Tubuhnya gemetar, tongkatnya pecah menjadi dua. Tapi ia tetap berdiri, dan malam itu, semua tahu bahwa bukan hanya manusia yang bisa ditaklukkan oleh keberanian, bahkan arwah paling ganas pun tunduk pada jiwa yang tak pernah goyah. Pagi harinya, langit Sumedang tampak cerah.
Namun suasana terminal masih sunyi. Warga berkumpul di sekitar pos keamanan, menatap Bung Karwan yang duduk diam di kursi kayunya. Tongkat yang semalam ia gunakan kini patah dan diletakkan rapi di meja kecil. Tubuhnya tampak lelah, matanya sembab, dan bahunya sedikit gemetar. Meski ia menang atas derajat ular dan membuat Ki Wira tumbang, ada sesuatu yang lebih dalam yang terasa robek di dalam dirinya, kenangan lama yang kembali melukai. Mak Uroh datang membawa secangkir kopi hangat, meletakkannya tanpa suara di hadapan Bung Karwan. Tapi pria tua itu tak segera menyentuhnya. Ia hanya menatap ke arah lapangan yang semalam jadi saksi pertarungan tak masuk akal. Aku kira aku sudah berdamai dengan masa lalu, ucapnya pelan. Tapi ternyata dendam lama masih hidup di tubuhku seperti api kecil yang belum padam. Suaranya serak, seperti orang yang sedang berbicara bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, dua polisi berpakaian preman datang ke terminal. Mereka mendengar kabar dari warga dan laporan tentang kerusuhan gaib yang menyebabkan tanah retak dan orang-orang pingsan. Namun saat melihat Bung Karwan, mereka hanya diam. Salah satu dari mereka ternyata mengenalnya, Bribka Dharma, anak dari rekan Bung Karwan saat masih aktif menjaga terminal puluhan tahun silam. Pak Karwan, saya dengar yang Bapak lakukan tadi malam, kalau tidak melihat sendiri, saya pasti takkan percaya. Bung Karwan tersenyum kecil, namun tak menjawab. Ia tahu, apapun yang ia jelaskan tak akan bisa dicerna oleh nalar. Pertarungan tadi malam bukan hanya soal fisik atau ilmu, tapi soal harga diri dan luka masa lalu yang harus ia hadapi sendiri. Ia hanya berkata lirih, aku tak ingin dikenal karena pertarunganku. Aku hanya ingin dikenang sebagai orang yang pernah berdiri saat semua orang memilih diam. Kalimat itu membuat Bribka Dharma tertegun. Ia mengangguk, lalu meminta rekan-rekannya mundur tanpa membuat laporan. Namun malam berikutnya, Bung Karwan jatuh pingsan di dalam pos. Tubuhnya menggigil hebat, seperti menahan sisa-sisa energi yang terkuras dari pertarungan sebelumnya. Warga panik dan membawanya ke rumah sakit kecil di pinggir kota. Dokter tak menemukan luka fisik, tapi tekanan darahnya sangat rendah. Ini bukan soal tubuh, ini kelelahan jiwa, ucap sang dokter. Ia butuh istirahat panjang, namun Bung Karwan menolak dirawat lama. Ia hanya ingin kembali ke terminal, tempat di mana jiwanya benar-benar hidup. Saat ia kembali beberapa hari kemudian, warga menyambutnya dengan karangan bunga, makanan hangat, dan air mata. Terminal Sumedang berubah total. Kini, pos keamanan Bung Karwan dicat ulang, dilengkapi lampu terang dan bangku baru yang disumbangkan oleh para sopir dan pedagang. Sebuah papan kecil dipasang di depannya bertuliskan, Pos Keamanan Bung Karwan, tempat di mana keberanian tak pernah mati. Meski begitu, Bung Karwan tahu, dunia hitam tidak benar-benar berhenti. Ia tahu bahwa setelah Ki Wira dan Derajat, akan ada nama-nama baru yang mungkin datang. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Warga sudah bangkit, mereka mulai menjaga terminal bukan karena takut, tapi karena tahu, ada satu orang yang dulu berdiri sendiri agar mereka bisa berdiri bersama. Dan di suatu malam yang tenang, Bung Karwan duduk memandangi langit. Ia mengusap luka kecil di lengannya yang belum sembuh sempurna. Tak semua luka terlihat, tapi semua luka bisa sembuh jika kau tahu untuk apa kau bertahan, bisiknya pada angin malam. Terminal Sumedang tak pernah simen ini, karena kini, bukan hanya dijaga oleh seorang legenda, tapi oleh semangat yang telah menyatu dengan tempat itu. Senja menurunkan warna jingganya perlahan ke atas atap terminal Sumedang. Terminal yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi tempat yang terasa damai. Namun di tengah damai itu, Bung Karwan berdiri diam memandangi posnya yang baru dicat. Tangannya menyentuh papan kecil bertuliskan namanya, sebuah kehormatan yang tak pernah ia minta, tapi lahir dari rasa hormat warga. Meski wajahnya tenang, pikirannya resah. Ia merasa waktunya di terminal tak akan lama lagi. Bukan karena musuh, tapi karena tubuhnya sendiri sudah mulai menua dan tak sekuat dulu. Sore itu, datang seorang pemuda berjaket kulit, mengenakan helm hitam dan sepatu bot usang. Ia berjalan pelan mendekati Bung Karwan. Wajahnya samar, tapi sorot matanya tajam dan tegas. "Bapak Karwan?" tanyanya pelan. Bung Karwan menoleh, lalu mengangguk. Pemuda itu membuka helmnya, memperlihatkan wajah muda yang penuh luka bekas perkelahian. "Nama saya Bagas, saya anak dari almarhum Paiman. Bapak masih ingat dia?" Mata Bung Karwan langsung berkaca-kaca. Paiman adalah sahabatnya di masa muda, orang pertama yang mengajaknya menjaga terminal ini.
dan yang tewas saat melindungi warga dari derajat 2 dekade lalu. Bagas menjelaskan bahwa selama ini ia tinggal di luar kota, tumbuh besar tanpa banyak tahu masa lalu ayahnya. Tapi belakangan, ia menemukan buku catatan harian milik Paiman yang menceritakan tentang Bung Karwan, sahabat setia yang tak pernah lari dari bahaya. Bagas memutuskan datang untuk belajar dan melanjutkan perjuangan ayahnya. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin ikut menjaga tempat ini, kalau Bapak izinkan, ucapnya sambil menunduk. Bung Karwan menatapnya lama, ada kegetiran dan harapan dalam tatapannya. Tempat ini bukan milik saya, Bagas. Tapi jika kau benar-benar ingin menjaganya, kau harus tahu, ini bukan soal berkelahi. Ini soal menahan marah, soal berdiri saat tak ada yang mendukung. Kau siap? Bagas mengangguk tegas. Sejak hari itu, ia mulai ikut duduk di pos, mengamati, belajar, dan menyerap semua pelajaran dari pria tua yang telah menjadi legenda hidup. Tapi diam-diam, jauh di luar kota, kabar tentang anak murid Bung Karwan sudah mulai menyebar. Beberapa musuh lama yang dulu bungkam kini mulai gelisah. Mereka tak ingin warisan Karwan dilanjutkan. Salah satu di antaranya adalah Togar, mantan preman terminal dari Bandung yang dulu pernah dikalahkan Karwan dan menghilang sejak itu. Kini ia kembali, lebih bengis, dan membawa dendam bukan hanya pada Karwan, tapi juga pada siapapun yang mencoba mewarisi keberaniannya. Satu malam, Bagas pulang dari ronda terminal dan menemukan sebuah surat di bawah pintu pos. Surat itu dilumuri tanah merah, berisi tulisan tangan kasar. Anak macan tak akan selamat di kandang serigala. Kami akan datang, dan darah akan kembali mengalir. Bagas menunjukkan surat itu kepada Bung Karwan. Pria tua itu hanya menatapnya tenang, lalu menaruh surat itu ke dalam laci besi di meja pos. Darah memang mungkin akan tumpah lagi, tapi kali ini, bukan hanya aku yang berdiri, ucapnya lirih sambil menepuk bahu Bagas. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, dua generasi duduk berdampingan di pos kecil terminal Sumedang. Yang satu membawa luka masa lalu, yang satu membawa semangat masa depan. Dan keduanya tahu, perang belum usai. Tapi mereka tak gentar, karena tempat ini bukan hanya terminal, melainkan medan kehormatan yang harus dijaga hingga titik darah penghabisan. Hujan deras mengguyur terminal Sumedang malam itu, seakan langit ikut bersedih atas sesuatu yang belum terjadi. Di pos keamanan, Bung Karwan duduk tenang, sementara Bagas berdiri di sampingnya, memandangi jalanan yang semakin sepi. Dalam diam, keduanya tahu, malam ini bukan malam biasa. Sebuah benturan akan datang, dan kali ini, bukan hanya kekuatan yang akan diuji, tapi juga jiwa, tekad, dan warisan. Togar tiba tepat pukul 11 malam, bersama 6 orang bersenjata tajam. Mereka datang dengan motor tanpa lampu, menghentikan langkah tepat di depan terminal. Warga yang melihat dari kejauhan langsung tiarap, bersembunyi di balik lapak dan bangku. Togar turun dari motornya, membuka jas hujannya perlahan. Tubuhnya besar, penuh bekas luka, dan mata yang merah seperti bara. "Karwan!" teriaknya, suaranya menggema, menggetarkan jantung para saksi. "Keluar kau, malam ini aku ambil kembali tempat ini, dan kubunuh warisanmu." Bung Karwan keluar, tongkat kayu barunya di tangan, Bagas mengikut di belakang. Ia menatap Togar dengan tenang. "Kau datang bukan untuk tempat ini, tapi untuk memuaskan luka yang tak pernah kau obati. Sayangnya, kau takkan mendapatkannya di sini." Togar tertawa keras. "Kau tua, bahkan berjalan saja mulai gemetar. Kenapa tak kau suruh anak magangmu itu saja yang melawan?" Bung Karwan menatap Bagas sejenak, lalu berkata, "Tidak. Ini urusanku." Tapi dia akan jadi saksi, bahwa warisan bukan ditinggal, tapi diperjuangkan. Pertarungan pun pecah. Togar menyerang dengan brutal, membawa dua parang sekaligus. Tapi Bung Karwan, meski tubuhnya melemah, tetap lincah dengan pengalaman puluhan tahun. Ia menangkis, menghindar, dan menghantam dengan presisi mematikan. Satu persatu anak buah Togar roboh, dihajar Bagas dengan keberanian dan teknik yang telah ia pelajari. Hujan semakin deras, membuat darah bercampur dengan tanah, menciptakan aroma besi yang menusuk. Di saat Bung Karwan terdesak, Togar menghantam keras ke arah kepalanya. Tapi Bagas melompat, menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Ia terlempar ke tanah, darah mengalir dari pelipisnya. "Pak, jangan berhenti," katanya lirih. Melihat itu, Bung Karwan berteriak, bukan karena marah,
tapi karena ia merasa waktunya telah tiba. Dengan sisa tenaga, ia menghantam dada Togar keras-keras, membuat preman besar itu terhempas dan tak bangun lagi. Semua terdiam, hujan berhenti seketika, dan malam terasa beku. Bung Karwan berdiri di tengah terminal, tubuhnya basah kuyup, nafasnya berat. Ia memandang ke langit dan berbisik, "Sudah selesai," lalu tubuhnya perlahan jatuh berlutut, dan kemudian roboh ke tanah. Bagas merangkak menghampiri, memeluk tubuh pria tua itu sambil menangis. "Bapak, jangan pergi, kita baru mulai." Beberapa jam kemudian, warga berdatangan. Mereka mengangkat tubuh Bung Karwan dengan penuh hormat. Di mata mereka, ia bukan hanya penjaga, ia pahlawan yang tak meminta gelar. Sebulan kemudian, sebuah tugu didirikan di tengah terminal, dengan patung kayu menyerupai dirinya, berdiri tegak sambil memegang tongkat. Di bawahnya terukir kata-kata, "Di tempat ini, seorang pria tua berdiri sendiri demi banyak orang. Kini, kita semua berdiri untuknya." Bagas tetap di sana, melanjutkan tugas yang diwariskan. Ia tak pernah menyebut dirinya penerus Bung Karwan, karena baginya, tak ada yang bisa menggantikan pria itu. Tapi ia tahu satu hal pasti, terminal Sumedang akan tetap hidup. Karena legenda tidak mati, mereka hanya berganti bentuk di dada orang-orang yang percaya.